Pemirsa, Koalisi Indonesia Maju atau KIM sepakat mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Deddy akan dipasangkan dengan kandidat dari Partai Golkar. Dasko belum mengungkapkan sosok yang berpotensi menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Deddy Mulyadi. Menurutnya, nama pendamping Deddy akan diumumkan dalam waktu dekat. Namun Dasko menegaskan penentuan nama calon wakil gubernur Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat diserahkan kepada Partai Golkar. Keputusan itu juga telah disepakati oleh partai-partai di Koalisi Indonesia Maju termasuk PAN dan Demokrat. Dasko pun memastikan Koalisi Indonesia Maju solid terkait dengan pencalonan di Pilkada Jabar. Jadi kalau menurut saya kita sudah serahkan ke Partai Golkar. Nanti tentunya terserah Partai Golkar apakah nanti akan memajukan kader yang mana. Dan kita masih menunggu sebelum kemudian kita umumkan ke publik. Belum disepakati nanti nama-namanya? Untuk nama wakilnya belum. Tapi kalau untuk penyerahan ke Golkar itu sudah disepakati KIM ya Pak? Untuk Jawa Barat diserahkan ke Golkar sudah disepakati oleh KIM. Dari PAN seperti apa di KIM dengan Demokrat juga ini karena cuma antara Gerindra sama Golkar nih berarti di Jabar. Sudah bicara dengan PAN juga sudah bicara. Mereka memastikan dukungan ya berarti untuk di Jabar solid. Iya, kalau di Jabar. Kandidat wakil Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat sepenuhnya menjadi milik Partai Golkar. Kepastian itu disinyalir sebagai bagian dari kesepakatan Koalisi Indonesia Maju usai mengusung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat. Di internal Golkar sendiri saat ini memiliki sejumlah nama potensial untuk menjadi wakil Deddy Mulyadi. Mulai dari istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia, mantan Bupati Bandung 2 periode Dadang Nasir, Hade Ginanjar sebagai anggota DPR Dapil Garut dengan suara terbanyak, hingga Babah Alun alias Yusuf Hamka. Ketua Harian Partai Gerindra memastikan wakil Deddy Mulyadi akan diumumkan dalam waktu dekat dan atas dasar kesepakatan Koalisi Indonesia Maju. Di luar Koalisi Indonesia Maju masih ada PDI Perjuangan, PKS, Nasdem, dan PKB yang belum mengumumkan kandidat mereka di Pilkada Jawa Barat. Tim Liputan, BTV. Lantas pemirsa, siapakah kader Partai Golkar yang paling berpotensi mendampingi Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat? Sudah bergabung Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin untuk membahasnya bersama dengan kita. Dan kami juga sudah mengundang sejumlah pimpinan dari Partai Golkar, namun hingga saat ini belum ada yang dapat bergabung. Selamat sore Mas Ujang. Selamat sore Mbak Sasa. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Utama terkait dengan pembahasan kita sore ini yaitu Pilkada atau Pilgub Jabar nih, Kang Ujang. Dan dari semua nama yang selama ini kita prediksi akan maju di Jabar, ternyata KIM sudah memutuskan bahwa akan mengusung Deddy Mulyadi. Lantas, menurut analisa Anda, siapa sosok yang paling cocok untuk menjadi wakil dari Kang Deddy Mulyadi? Karena kan ada 4 nama juga ya, kalau misalnya kita lihat dari bursa yang ada di Golkar, tadi disebutkan ada Dadang Nasir, ada Ginanjar, Atalia, hingga Yusuf Hamka. Ya, semua nama-nama yang dimunculkan oleh Partai Golkar, 4 nama itu punya potensi. Artinya punya plus minus, punya karakter, punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Tetapi kan memang harus dicari siapa yang dekat gitu, punya chemistry dengan Kang Deddy Mulyadi. Itu menjadi penting. Saya sih mendengar katanya sih Kang Deddy lebih dekat dengan Kang Hade Ginanjar seperti itu, tapi kita tidak tahu kesepakatan di Partai Golkar nanti siapa yang akan didorong di antara keempat nama itu, atau jangan-jangan ya ada nama yang lain dari Partai Golkar. Oleh karena itu saya melihat soal potensi siapa yang pas, siapa yang cocok, siapa yang tepat untuk mendampingi Kang Deddy, tentu semuanya masih berjalan ya, berproses dan masih dinamis, karena bagaimanapun tentu kalkulasinya tidak sederhana ya. Ketika misalkan Kang Deddy Mulyadi dari Partai Gerindra dan dulu pernah di Golkar gitu, ya itu tentu suka tidak suka calon wakil gubernur dari Partai Golkar. Dan tawaran wakil itu kan mesti menambah kekuatan dari Kang Deddy Mulyadi, harus menjadi kekuatan yang penting ya dalam konteks menambah elektoral bagi pasangan tersebut. Kalau seandainya dari 4 nama itu dipasangkan dengan Kang Deddy Mulyadi.
Saya melihat mereka berempat itu ya tokoh-tokoh yang menurut hemat saya punya kapasitas dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya melihat semuanya masih berpeluang ya, keempatnya itu untuk bisa mendampingi Kang Deddy Mulyadi. Kita tunggu saja nanti akhirnya di detik-detik terakhir, di the last minute gitu, di ujung menjelang pendaftaran, siapa yang akan dikompromikan gitu ya menjadi pendamping Kang Deddy Mulyadi. Semuanya masih punya potensi, Mbak Sosa. Tapi menurut Anda sendiri sosok dari Deddy Mulyadi ini sudah cukup kuat ya untuk di Pilkada Jawa Barat, Kang Ujang? Ya kan kalau kita bicara Pilkada Jawa Barat kan master mainnya gitu ya, atau top of mind-nya lah. Itu kan sebenarnya RK, karena dia incumbent gitu ya, elektabilitasnya juga tinggi. Nah ketika Ridwan Kamil digeser ke DKJ, maka ya tokoh kedua yang menjadi penting di Jawa Baratnya Kang Deddy Mulyadi. Tetapi memang harus menjadi catatan, Kang Deddy Mulyadi kan banyak lawannya juga yang harus diperhitungkan dari partai-partai lain. Karena begini Mbak, kalau di satu daerah, di manapun itu, termasuk di Jawa Barat, di DKJ ya, kalau di satu daerah itu tidak ada kandidat, ada kandidat yang kuat, yang memiliki elektabilitas yang tinggi, maka calonnya itu akan sedikit. Jadi calonnya itu nggak akan berani gitu. Misalkan di Jawa Barat, ketika LK-nya di Jawa Barat, ya calon-calon lain akan ngeper gitu. Di DKJ kan sama, ketika Anies muncul, Anies memiliki elektabilitas tinggi, maka calonnya kan sedikit. Makanya memunculkan misalkan Kim Plus. Nah, maksud saya dalam konteks pilkada di Jawa Barat ini tentu ya harus melihat juga tadi, karena tidak ada yang kuat, misalnya artinya Ridwan Kamilnya di DKJ, maka peluang kandidat-kandidat lain muncul, peluang kandidat-kandidat lain untuk bisa nyalon dan bisa memenangkan pertarungan juga terbuka begitu. Baik, Anda mengatakan tadi bahwa Ridwan Kamil sebenarnya top of mind-nya kalau untuk di Jabar. Tetapi kan kita tahu bersama, Anda juga sudah mengatakan ya, untuk DKJ sudah hampir pasti ini adalah Ridwan Kamil yang akan diusung di DKJ. Nah, selain nama Ridwan Kamil, sebenarnya dari Golkar juga ada satu nama yang sempat beredar dalam Pilgub Jakarta, yaitu Jusuf Hamka. Dengan dipastikannya Ridwan Kamil akan bertarung di Jakarta, apakah ini akan membuat peluang Jusuf Hamka untuk masuk ke Jabar ini akan semakin besar? Kang Ujang, menurut Anda? Ya, saya tambahkan ya Mbak Sosa. Jadi di Jakarta itu ada 4 nama yang dapat penugasan. Tadi ada Ridwan Kamil, Jusuf Hamka baru-baru ini ya. Sebelumnya ada juga Erwin Aksa dan Ketua DPD Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar. Nah, kalau RK digeser ke DKJ, maka Jusuf Hamka ya bisa bergeser juga ke Jawa Barat. Dan namanya muncul sebagai calon Wakil Gubernurnya Deddy Mulyadi. Saya rasa menarik ya kalau pasangannya Deddy Mulyadi dengan Pak Jusuf Hamka, karena tadi Gerindra dengan Golkar, dan tentu Jusuf Hamka juga banyak kegiatan-kegiatan sosial. Siapa yang tidak tahu beliau ketika bertemu dengan Pak Kang Deddy Mulyadi ya cocok-cocok saja. Dan jadi memang ketika digeser Ridwan Kamilnya ke DKJ, maka harapan Jusuf Hamka yang besar ya di Jawa Barat begitu. Tapi kita lihat saja ya, semuanya masih dinamis begitu. Baik, kemudian Kang Ujang, terkait dengan PKS, kita tahu bahwa PKS ini memiliki basis yang sangat kuat di Jawa Barat. Nah, apakah dengan keadaan PKS yang memiliki basis yang sangat kuat ini akan mengganggu tentang Kang Deddy Mulyadi yang akan maju di Pilgub Jabar sesuai dengan keinginan dari Kim sendiri? Menurut Anda seperti apa peluang PKS terkait dengan Jabar ini? Ya, kalau kita bicara pilkada, yang harus kita lihat ya adalah soal figur, soal ketokohan. Masyarakat memilih itu karena kekuatan tokoh figuritas itu, bukan partainya juga. Nah, kalau memang tadi ya PKS kuat ya solid gitu ya di grassroots, tetapi kalau yang ditawarkan figurnya nggak bagus juga masyarakat nggak bakal milih. Jadi harus harus kuat dalam basis, lalu figuritasnya juga harus kuat. Nah, apakah PKS menjadi pengganggu di Pilkada Jawa Barat kepada Deddy Mulyadi? Mungkin saja, bisa saja, karena kita tahu secara historis kan PKS pernah berkuasa 10 tahun di bawah kepemimpinan Pak Ahmad Heriawan. Jadi dalam konteks itu ya PKS ya punya potensi untuk bisa katakanlah menyaingi ya Kang Deddy Mulyadi. Tetapi memang tadi yang harus didorong, yang harus diusung, yang harus didukung adalah figur kader PKS yang punya kapasitas, yang dikenal gitu, yang memang
layak bisa bersaing dengan kandidat lain, termasuk layak bersaing dengan Kang Deddy Mulyadi. Itu catatan saya. Kira-kira PKS sendiri mempunyai nggak figur yang kuat juga nih agar basis yang kuat yang ada di Jawa Barat ini tidak sia-sia? Karena kan Anda mengatakan butuh figur yang kuat juga untuk dapat bersaing di Jabar, apalagi jika kita berbicara saingannya adalah Kang Deddy Mulyadi. Hari ini yang saya lihat ya, kalau dari PKS kan satu nama itu, Kang Haru ya, Ketua DPD PKS Jawa Barat. Tetapi kan kalau kita lihat dari 4 ukuran lah, kalau saya sebut 3+1 ya, popularitas, elektabilitas, isitas, dan akseptabilitas, maka kan bisa diukur kekuatan dari Kang Haru itu. Oleh karena itu tinggal dilihat saja popularitasnya berapa persen, elektabilitasnya berapa tinggi, isitasnya berapa banyak, akseptabilitasnya juga berapa kuat gitu. Itu menjadi penting. Itu yang bisa mengukur ya kapasitas dan kualitas dari kandidat, termasuk dari Kang Haru dari PKS. Saya melihat sekuat apa ya, tinggal dilihat saja tadi elektabilitasnya berapa. Kalau elektabilitasnya tinggi ya dia akan kuat, tapi kalau elektabilitasnya rendah ya sulit untuk bisa bersaing. Jadi ukurannya itu kalau saya melihat dalam konteks pilkada. Baik, berarti masih harus diukur ya, ditimbang-timbang segala aspek, dievaluasi lagi ya untuk dapat memilih siapa yang cocok maju di Jabar ini. Kemudian Kang Ujang, jika kita berbicara Jabar juga pasti menarik ya, karena Jabar ini merupakan salah satu daerah yang seksi bagi seluruh partai politik ya. Nah, menurut Anda sendiri berapa banyak poros yang mungkin bisa tercipta untuk di Pilgub Jabar? Apalagi kan sekarang lagi ada banyak beredar kemungkinan besar beberapa daerah ini akan melawan kotak kosong. Menurut Anda seperti di Jabar ini akan seperti apa nantinya dinamikanya? Ya tergantung dari lobi-lobi partai politik ya. Kalau kita lihat misalkan daerah-daerah strategis ya, daerah strategis itu DKJ, ya, daerah khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut gitu, lalu Sulsel, itu kekuatan partai politik untuk memborong atau berkoalisi gemuk atau koalisi super ya atau Kimpres itu banyak terjadi gitu. Nah di Jawa Barat seperti apa? Ya kalau saya lihat tadi analisa saya yang pertama gitu ya. Kalau di daerah itu tidak ada yang kuat kandidatnya, maka punya potensi untuk banyak kandidatnya. Tetapi tadi juga ada analisa yang lain. Analisa yang lain tadi bahwa sekarang ini banyak yang memborong partai, banyak yang tadi koalisi super, ya, koalisi tambun, koalisi gemuk, yang tadi ketika mereka memborong partai bisa mudah untuk tidak ada lawannya untuk melawan kotak kosong itu. Saya sih melihat ya mestinya partai-partai itu mendorong siapapun ya anak-anak bangsa yang potensial entah kader entah non kader untuk bisa maju sebanyak-banyaknya bila perlu, karena aturannya 20% ya tentu sesuai dengan persyaratan. Saya melihat ya masih mungkin ya 3 pasangan di Jawa Barat, tetapi lagi-lagi tergantung dari partai politik yang berkoalisi apakah akan memborong partai seperti di Sumut gitu ya, di Banten gitu ya, di Jawa Timur, Jawa Barat pun mungkin seperti itu. Tapi apapun kondisinya kita lihat ke depan ya, karena politik bukan matematik, semuanya begitu cepat perubahannya, begitu dinamikanya. Baik, politik bukan matematik, jadi dinamika masih bisa terjadi kapanpun ya. Terima kasih pengamat politik Ujang Komarudin telah berbagi bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Sehat, sama-sama Mbak Sosa.